Selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita melanjutkan via online kita pagi ini, yuk kita lihat dulu hasil karya teman-teman kita. Kabarnya nih adik-adik semua di rumah, seperti kata Helena tadi, Yesus sungguh luar biasa. Oh ya adik-adik semua, hari ini Kak Dora ditemani spesial dua teman kita, yaitu Helena dan Luisa. Oh ya adik-adik, ada yang tahu nggak kalau bulan Oktober ini kita memasuki bulan apa? Menurut Helena dan Lisa, apakah bulan Rosario atau bulan Maria? Bulan Rosario. Oke, benar. Itu bagus sekali. Oh ya adik-adik, pada bulan Oktober ini kita memasuki bulan Rosario. Tapi Kak Dora mau tanya, Helena sama Luisa rajin doa Rosario enggak? Rajin dong. Oke, itu sangat bagus. Oke teman-teman, kedua teman kalian ini selain rajin belajar, rajin membaca kitab suci, mereka juga rajin berdoa rosario. Adik-adik, jangan lupa ya dan jangan malas. Di bulan Oktober ini kita selalu rajin untuk berdoa rosario. Nah, sekarang kita mulai ya bina iman kita hari ini. Siapkan hati, siapkan pikiran, dan tentu saja siapkan semangat kalian. Halo teman-teman, nama saya Rafael. Halo teman-teman, nama saya Jason. Hai teman-teman, nama saya Lisa. Halo teman-teman, nama saya Helena. Nah, adik, sebelum kita memulai bina iman kita hari ini, mari kita siapkan hati untuk berdoa ya. Lipat tangannya, ambil sikap duduk yang baik, dan kita hening sejenak. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami anak-anak-Mu mengaturkan kepadamu. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengutus Putramu Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami. Ya Bapa, jadikanlah kami selalu anak-anak-Mu yang taat kepadamu. Dan juga ya Bapa, persiapkanlah hati kami supaya kami bisa menerima pelajaran bina iman kami pada hari ini. Semua doa dan harapan ini kami satukan dengan Putramu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Bukanlah engkau yang memilih, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Jangan bimbang dan ragu hatimu, yakinlah aku hadir di sampingmu. Katakanlah seluruh dunia, aku datang membawa makna kehidupan.
Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Nah adik-adik, setelah kita melakukan doa pembuka tadi, marilah kita siapkan hati kita lagi untuk menerima dan mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan Injil hari ini akan dibawakan oleh kakak kita, yaitu kakak Budi. Oke adik-adik, siapkan hati kita, siapkan telinga kita, dan tentu saja siapkan semangat kita. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Apa kabarnya? Yesus sungguh luar biasa. Hari ini semua dalam keadaan yang sehat ya. Sehat. Ingat, pakai masker atau pakai face shield, tetap jaga jarak. Jangan lupa rajin mencuci tangan. Bagus. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita baru saja menutup bulan. Nasional. Bagus. Ulangin, bulan. Kitab suci nasional. Sekarang kalau sudah tahu kita menutup bulan Kitab Suci Nasional, kakak mau tanya, apa temanya bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020? Apa? Mewartakan kabar gembira dalam krisis iman dan identitas. Bagus, Rando. Ya, adik-adik di sini tadi adik-adik udah dengar tema bulan Kitab Suci Nasional, mewartakan kabar sukacita di tengah krisis iman dan identitas. Hari ini kita sama-sama mau membaca kitab suci. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan pada minggu hari ini. Kita sama-sama buka kitab suci, kita sama-sama mempersiapkan diri kita hening sejenak, biar sabda Tuhan yang kita dengarkan benar-benar meresap di dalam hati kita. Baik. Mari kita sama-sama hening sejenak. Pembacaan dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-43. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri yang lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hamba kepada penggarap-penggarap itu menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya, memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka seginikan. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya padanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita kembali berbicara tentang kebun anggur. Nah, kita tiap minggu rajin deh adik-adik ikut live streaming. Rajin deh ke gereja. Nah, sekarang kakak mau tanya, 3 minggu dari sejak tanggal 20, itu kemarin bacaannya tentang kebun anggur. Itu bacaannya dari, siapa yang tahu? Tanggal 20 September hari Minggu, siapa yang tahu? Tulis. Ya, Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16a. Ya, itu yang bercerita tentang seorang tuan tanah yang menyuruh orang bekerja di ladangnya, ada yang dari pagi, ada yang siang, sampai dengan ada yang sore. Mereka semuanya menerima upah yang sama, ya adik-adik ya. Lalu hari Minggu kemarin, ya minggu lalu, ya itu bacaannya juga tentang kebun anggur. Lalu siapa yang tahu bacaan minggu lalu? Apa Farel? Dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32 yang bercerita tentang ada yang seorang mempunyai 2 orang anak, ya, disuruh pergi bekerja. Yang satu orang mengatakan, ya saya bersedia, tetapi dia tidak Nah, lalu anak yang kedua diceritakan disuruh bekerja di ladang, dia menjawab tidak mau, ya. Dia menolak bekerja, tetapi di dalam hatinya dia menyesal, lalu dia pergi bekerja, ya. Hari ini, minggu ini kita kembali bercerita tentang kebun anggur. Oh, kebun anggur yang baru lagi, ya. Hari ini kita ingin bercerita tentang kebun anggur. Kebun anggur itu seumpama kerajaan sorga. Lalu diceritakan tentang penggarap-penggarap, ya. Penggarap-penggarap itu orang yang bekerja di kebun, ya, di kebun anggur. Nah, penggarap-penggarap itu. Lalu kalau menurut kalian, kalau di dalam kerajaan sorga, siapa yang menjadi penggarap-penggarapnya? Tahu? Tahu siapa? Siapa? Yang menjadi penggarap-penggarapnya adalah orang-orang pilihannya. Siapa orang-orang pilihannya? Kamu, dan kamu. Juga kakak. Jadi kita semua adalah menjadi penggarap-penggarap kebun anggur. Hari ini diceritakan tentang Tuhan yang mengutus hambanya untuk menagih hasil panen kebun anggur, ya. Yang pertama dikirim beberapa orang, lalu mati kenapa? Dibunuh sama penggarap-penggarap, ya.
Sang Tuhan tetap mengampuni, lalu mengirim lagi yang lebih banyak lagi. Apa yang terjadi adik-adik tadi dalam bacaan? Mereka juga dibunuh. Akhirnya Sang Tuhan mengutus anaknya yang tunggal untuk pergi menemui para penggarap-penggarap. Apa yang terjadi dengan anak tunggal tersebut? Dibunuh. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara sama-sama, kita mau belajar sama-sama ya adik-adik ya. Tadi ada 3 bacaan dari minggu tanggal 20, tanggal 27 sampai dengan minggu ini tanggal 4 Oktober. Ada 3 minggu kita lalui dan kita semua berbicara tentang kebun anggur penggarap-penggarap. Ya, kita mau belajar dari 3 perumpamaan yang Yesus ajarkan dalam 3 minggu ini. Kakak pribadi, kakak sungguh senang memasuki bulan September, Oktober, November, hingga bulan Desember. Kenapa adik-adik? Adik-adik ingat enggak? Bulan lalu kita memulai bulan Kitab Suci Nasional. Apa yang kakak katakan? Masih ingat? Pada bulan Kitab Suci Nasional, mari kita bersama-sama belajar, rajin membaca kitab suci agar kita dapat mengenal, mengerti, ya, siapa yang menjadi teladan kita dalam kitab suci, ya. Lalu kita harus tahu, kita harus selalu rendah di. Kita selalu harus minta ampun karena Tuhan kita adalah yang Maha Pengampun. Ya, lalu di situ kita belajar untuk menjadi penggarap atau pewarta kabar sukacita di tengah krisis iman. Ya, terutama adik-adik tahu kan, sekarang lagi musim apa? Musim musim corona, lagi susah-susahnya. Makanya adik-adik harus menjadi pewarta sukacita di tengah krisis iman. Dengan cara apa? Pakai masker, pakai face shield, rajin cuci tangan, memberi contoh kepada orang lain. Hal yang paling sederhana, hal yang paling gampang buat adik-adik untuk menjadi penggarap-penggarap di kebun anggur Tuhan. Sehari ini kita kembali bulan ini, bulan apa bulan ini? Bulan Oktober itu bulan apa? Bulan Rosario, ya. Kita masukin bersama-sama bulan Rosario ini, ya. Dari bulan Kitab Suci Nasional ke tadi kita belajar mengenal. Lalu melalui bulan Rosario, kita belajar melalui Bunda Maria yang selalu rendah hati, ya. Lalu untuk menuntun kita di dalam keheningan kita berdoa Rosario. Dalam berdoa, Injil hari ini juga 3 minggu ini juga mengajarkan kepada kita. Yang pertama adalah kita kenal dulu siapa Tuhan yang kita sembah, ya. Yang kedua, belajar dari bacaan-bacaan tentang menggarap anggur, kita harus minta ampun dulu ya ketika berdoa. Ya. Lalu yang ketiga, kita memohon permohonan kita yang sederhana ya. Jangan minta yang macam-macam, jangan menuntut tuh. Seperti Bunda Maria, terjadilah padaku menurut kehendak. Mari adik-adik kita bersama-sama memasuki bulan Rosario ini. Kita belajar dari teladan Ibu Maria yang selalu rendah hati. Masuk dalam kamar, kunci pintu rapat-rapat, berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Ingat, kembali cara berdoa yang baik. Kenalkan dulu Tuhanmu, minta ampun dan mintalah sesuai dengan kehendakmu. Tetapi serahkan semuanya itu kepada kehendak Tuhan. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat memasuki bulan Rosario. Semoga Bunda Maria senantiasa menolong kita
menuntun kita agar kita benar-benar dapat lebih mengenal Tuhan kita. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, jabrak dor. Saya laskar Kristus, jabrak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, jabrak dor. Saya laskar Kristus, jabrak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Hai adik-adik, sekarang kita memasuki kreativitas. Sebelum kita memasuki kreativitas, kita tahu kan pada bulan ini memasuki bulan Rosario. Rosario misioner. Kita boleh bangga sebagai Katolik karena kita memiliki Rosario misioner, di mana setiap Rosario memiliki arti dan mewakili setiap negara. Sedangkan Rosario warna kuning mewakili kita, Indonesia sebagai benua Asia, warna biru benua Austria dan Oceania. Sedangkan warna putih, ayo apa? Benua Eropa. Sedangkan warna merah melambangkan benua Amerika. Sedangkan hijau adalah melambangkan warna Afrika yang sangat tropis. Oleh karena itu adik-adik, kita boleh berbangga karena Katolik berada di seluruh dunia. Maka bulan Oktober ini adalah bulan Rosario misioner. Jadi kita semua seluruh dunia, anak-anak, bersama-sama kita berdoa Rosario agar Tuhan gembira bersama kita. Maka kita mulai siapkan mutiara yang ada di rumah. Boleh bentuk apa saja, yang ada aja ya adik-adik. Nih, warna hijau 12 biji, warna kuning 12 biji, warna putih 12 biji. Dan jangan lupa adik-adik, ini salibnya. Karena kita tidak memiliki yang biasa ada di tengah, kita boleh pakai mutiara sebagai penguncinya. Dan ini adalah mutiara warna merah 12 biji juga, dan mutiara warna biru 12 biji. Jangan lupa benang yang ada di rumah. Kita ambil satu. Sedotan aqua pasti punya kan? Jangan lupa gunting. Nanti adik-adik kita semua belajar bersama-sama membuat rosario. Nah, kita sudah 10 ya adik-adik. Lalu 10 ini kita ikat seperti tadi. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kemudian kita masukkan ke bawah. Sampai kita dorong. Tarik dulu ya. Nah, udah. Lalu kita masukkan tempat pemberhentian. Peristiwa apa? Ke gembira atau mulia? Mulia. Mulia, lalu kita ikat lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, agak
ikat ya, biar enggak, karena sudah terlepas dua. Sudah biasa lama-lama adik juga biasa. Lalu kita ikat, kemudian kita ulang lagi warna merah. Ini warna merah, jadi sesuaikan sama yang tadi ya, merah 10, sini sesuaikan, kemudian 10 tambah 1 pemberhentian, mau melanjut ke peristiwa yang berikutnya. Lalu kemudian putih 10 lagi, ditambah 1 putih lagi, seperti ini untuk peristiwa yang selanjutnya. Dan biru, lanjutkan sampai terakhir kuning, kemudian diikat lagi seperti ini ya adik-adik, dicoba. Nah jadinya seperti ini ya, dan ini bisa dipanjang, ditarik, kita kuncinya jadi 2 ini ya. Kalau kita masukkan kurang lebar kita bisa oke adik-adik, bisa masukkan kepala dengan ditarik ya. Oke, silakan adik-adik mencoba di rumah masing-masing. Bila belum bisa, minta bantuan orang tua ya adik-adik. Terima kasih. Semoga kreativitas ini bermanfaat bagi kita, dan jangan lupa pada bulan ini berdoalah rosario setiap hari, dan tidak hanya pada bulan Oktober, selanjutnya boleh setiap hari. Semoga berkah untuk kita. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita persiapkan lagi hati kita, mempersiapkan duduk yang manis untuk mulai berdoa penutup. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami anak-anak-Mu menghanturkan kepadamu. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk menebus dosa-dosa kami. Ya Bapa, percayakanlah selalu kepada hati kami untuk selalu mengikuti Yesus dan selalu menjadi pewarta-Mu yang sejati di dunia ini. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Berilah mereka selalu kesehatan, supaya mereka bisa selalu membimbing kami sekarang dan sampai kami dewasa nanti. Bapa, doa ini kami persatukan dengan Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa,